Lu pernah ngerasain nggak? Tanggal 25 gajian, senengnya cuma 10 menit. Sisanya, cuma nontonin duit itu mampir sebentar di rekening, terus pamit satu-satu buat bayar cicilan, tagihan, jajan, sampai akhirnya tanggal 5 bulan depan udah nanya, ini duit gua kemana aja ya? Kalau lu ngerasain itu, selamat, lu nggak sendirian. Tapi gua mau tanya satu hal yang mungkin belum pernah lu pikirin. Mau sampai kapan lu rela jadi kayak budak? Mau sampai kapan lu hidup mati-matian buat uang, sementara uang nggak pernah lu suruh kerja buat lu? Lu capek kerja, tapi rekening lu tetap kosong. Lu pengen bahagia, tapi setiap kali cek saldo yang muncul malah cemas. Coba tulis di komentar, lu lebih sering ngerasain gaji numpang lewat atau justru masih bisa sisa tiap bulan? Gua pengen tahu kondisi lu sekarang. Pertanyaannya sekarang, lu mau terus jalan di jalur ini atau lu siap belajar cara baru yang bisa bener-bener ngebebasin lu dari jerat survival mode? Di survival mode, tujuan finansial lu cuma satu, bertahan sampai gajian berikutnya. Hari ini, gua nggak akan ngasih lu nasihat basi kayak ayo menabung atau kurangi ngopi. Itu semua orang juga udah tahu. Hari ini, gua bakal bongkar sebuah sistem dan mindset yang misain antara mereka yang selamanya kejebak di survival mode dengan mereka yang berhasil ngebangun mesin uang pribadi dan jalan santai menuju kebebasan keuangan. Ini bukan soal seberapa besar gaji lu, ini soal cara kerja otak dan sistem keuangan lu. Tonton sampai habis karena di menit-menit akhir ada satu jebakan mindset yang 90% orang lakuin dan bikin semua usahanya sia-sia. Lu nggak mau jadi salah satunya kan? Oke, kita mulai dari diagnosanya dulu. Kenapa kita bisa kejebak di survival mode? Jawabannya bukan karena gaji kecil. Gua kenal orang gaji 2 digit tapi hidupnya lebih stres dari yang gajinya UMR. Penyakitnya adalah apa yang gua sebut financial energy drain. Bayangin energi finansial lu itu kayak baterai HP. Di survival mode, 100% energi lu habis buat bertahan, buat nangkis serangan-serangan tagihan, cicilan, kebutuhan mendadak. Lu selalu dalam posisi defensif. Otak lu dilatih buat mikir, gimana caranya bulan ini cukup, bukan gimana caranya bulan depan gue lebih kaya. Lu pernah ngerasain kayak gitu nggak? Coba tulis di komentar, biar kita bisa sama-sama diskusi. Ciri-cirinya jelas, cemas pas lihat notif M-Banking. Selalu merasa ada aja pengeluaran, nggak punya dana darurat, jadi sekali ada musibah, langsung goyang keuangannya. Ngerasa kerja keras tapi kok hasilnya nggak kelihatan. Penyakit ini bahaya bro, karena dia nggak cuma nyedot duit lu, tapi juga nyedot energi mental, kreativitas, dan ketenangan batin lu. Gimana mau mikirin bisnis sampingan, kalau buat bayar kontrakan aja udah pusing. Nah, kalau udah sadar ada di mode bertahan ini, gimana cara keluarnya? Kuncinya bukan langsung lari kencang, tapi ngebangun sebuah jembatan dulu. Jembatan ini yang bakal mindain lu dari mode bertahan ke mode menyerang. Apa jembatan itu? Jembatan ini gua sebut benteng ketenangan. Orang lain mungkin nyebutnya dana darurat. Tapi gua lebih suka nama benteng ketenangan karena fungsinya bukan cuma buat darurat tapi buat ngasih ruang nafas ke otak lu. Lu nggak akan bisa mikir jernih buat investasi atau cari penghasilan tambahan kalau lu masih takut sama serangan-serangan kecil. Jadi tugas pertama lu adalah bangun benteng ini. Gimana caranya? Lupakan dulu teori muluk-muluk 6 bulan pengeluaran. Itu bikin mental down duluan. Kita pakai metode tangga yang jauh lebih realistis. Anak tangga 1. 1 juta pertama. Apapun caranya, fokus kumpulin 1 juta pertama lu. Jual barang nggak kepake, ambil lemburan, tahan jajan sebulan. Pokoknya amankan 1 juta ini. Taruh di rekening terpisah yang nggak ada M-Bankingnya, kalau perlu di bank digital yang beda. Anak tangga 2, 1 kali gaji bulanan. Setelah 1 juta aman, target berikutnya adalah punya simpanan senilai 1 kali gaji bulanan lu. Ini game changer. Di level ini kalau tiba-tiba ada apa-apa, lu udah nggak panik. Anak tangga 3, 3 bulan pengeluaran pokok. Baru di sini lu mulai ngitung berapa pengeluaran wajib lu sebulan. Kontrakan, listrik, makan, transport, jumlahin semua dan kalikan 3. Ini adalah benteng ideal lu pertama. Proses ini mungkin butuh 6 bulan, setahun nggak masalah. Tapi sekali lu punya benteng ketenangan ini, lu bakal ngerasain perubahan psikologis yang luar biasa. Lu jadi lebih berani, lebih tenang, dan otak lu akhirnya punya energi buat mikirin langkah selanjutnya.
Nah, gua mau tanya nih, lu ada di anak tangga keberapa? 0, 1, 2, atau udah di puncak? Tulis di komentar, gua pengen tahu progres lu. Oke, benteng lu udah berdiri, lu udah nggak panikan lagi. Terus apa? Disinilah gamenya berubah total. Kita bakal mulai ngebangun sesuatu yang gua sebut mesin uang pribadi lu. Selamat datang di mode menyerang. Mesin uang pribadi ini intinya adalah aset yang kerja buat lu, bukan lu kerja buat aset. Ini yang namanya investasi. Tapi santai, gua nggak akan nyuruh lu main saham yang bikin jantung copot. Kita akan pakai sistem yang paling simple, logis, dan bisa diotomatisasi. Namanya sistem 3 dompet, the 3 wallet system. Dompet pertama, dompet kebutuhan, needs wallet. Ini dompet buat hidup lu sehari-hari. Isinya gaji utama lu yang dipakai buat biaya pokok, kontrakan, listrik, makan, transport, cicilan, dan kebutuhan dasar lainnya. Prinsipnya, jangan sampai uang di dompet ini dipakai buat hal-hal di luar kebutuhan inti. Dompet ini ibarat bensin yang bikin mesin lu tetap jalan setiap bulan. Dompet kedua, dompet pertumbuhan, growth wallet. Nah, ini inti dari mesin uang pribadi lu. Setiap kali gajian, sebelum bayar apapun, langsung sisihkan minimal 10-20% dari gaji ke dompet ini secara otomatis. Gunakan auto transfer atau auto debit. Anggap aja uang ini bukan punya lu, tapi gaji yang wajib lu bayarkan ke masa depan lu. Isi dari dompet pertumbuhan ini gak boleh disentuh buat jajan, gak boleh dicairkan buat senang-senang. Duit di sini hanya punya satu tujuan, ditanamkan di instrumen investasi. Buat pemula yang pengen aman dan gampang dimengerti, lu bisa mulai dari reksadana pasar uang yang minim resiko atau reksadana pendapatan tetap yang biasanya kasih imbal hasil lebih besar dengan sedikit peningkatan resiko. Enaknya semua ini bisa lu lakuin dengan mudah lewat aplikasi perbankan atau aplikasi keuangan lainnya. Seiring waktu, kalau lu udah lebih pede, baru lu bisa naik level ke instrumen lain kayak obligasi atau bahkan reksadana campuran. Tapi inti dari dompet pertumbuhan adalah uang di sini harus berkembang biak. Dompet ketiga, dompet hadiah. Ini dompet buat ngejaga kesehatan mental dan semangat lu. Sisihkan 5-10% dari gaji khusus buat reward. Lu boleh jajan kopi premium, beli gadget baru, jalan-jalan, traktir diri lu sendiri. Kenapa penting? Karena kalau semua duit lu masuk ke kebutuhan dan investasi, lu bakal ngerasa hidup lu cuma buat kerja. Akhirnya stres, nyerah, dan balik lagi ke pola lama. Dompet hadiah ini adalah ventilasi yang bikin lu tetap waras, tetap happy, sambil tetap disiplin di 2 dompet lainnya. Bayangin, dengan sistem 3 dompet ini, hidup lu jadi balance. Dompet kebutuhan bikin lu aman hari ini, dompet pertumbuhan bikin lu kaya besok, dompet hadiah bikin lu bahagia di perjalanan. Lu nggak perlu lagi ngandelin sisa uang buat investasi, karena investasi diprioritaskan di awal. Menurut lu, dompet mana yang paling susah dijalanin? Tulis di komentar, biar kita bisa saling kasih tips. Mesin ini mungkin awalnya kecil kayak motor bebek, tapi dengan konsistensi yang namanya dollar cost averaging, mesin ini bakal berubah jadi mesin jet yang ngasilin uang bahkan pas lu lagi tidur. Tapi ada satu jebakan terakhir, jebakan yang bisa bikin mesin jet ini mogok bahkan sebelum sempat terbang tinggi. Apa jebakannya? Jebakannya bukan dari luar, tapi dari dalam diri lu sendiri. Namanya inflasi gaya hidup prematur. Ini kejadiannya, gaji lu naik 20%, cicilan HP lu langsung ikut naik 20%. Lu pindah ke kosan yang lebih mahal, lu lebih sering makan di luar. Tanpa sadar, kenaikan gaji lu habis cuma buat naikin standar hidup, bukan buat ngegedein dompet pertumbuhan lu. Ingat prinsip ini baik-baik. Setiap kali pendapatan lu naik, yang pertama kali harus ikut naik adalah persentase yang masuk ke dompet pertumbuhan, bukan biaya hidup lu. Gaji naik dari 5 juta ke 7 juta. Keren. Jangan langsung ganti HP, tapi naikin investasi bulanan lu dari 500.000 jadi 1 juta atau 1.200.000. Sisanya baru buat nikmatin hidup. Dengan cara ini, lu mengakselerasi pertumbuhan mesin uang lu secara eksponensial. Musuh kedua adalah ketidaksabaran. Lu baru invest 3 bulan, udah ngarep hasilnya bisa buat DP rumah. Bro, ini maraton, bukan sprint. Percaya sama prosesnya. Compounding effect itu keajaiban dunia ke-8, tapi dia butuh waktu untuk bekerja. Aset terpenting lu dalam perjalanan ini bukanlah uang.
aset terpenting lu adalah konsistensi dan kesabaran. Jadi mari kita recap perjalanannya. Dari diagnosa finansial energi drain, kita bangun benteng ketenangan biar otak bisa napas. Lalu kita rakit mesin uang pribadi dengan sistem 3 dompet. Dan terakhir, kita waspada sama jebakan inflasi gaya hidup prematur. Gua tahu ini nggak gampang, tapi gua juga tahu lu capek hidup dalam mode bertahan. Lu punya potensi lebih daripada cuma jadi kurir yang nganterin gaji dari perusahaan ke para penagih. Lu bisa jadi pemilik mesin uang lu sendiri. Kalau video ini ngasih lu setidaknya satu pencerahan, satu aha moment, gua minta tolong banget klik tombol like. Itu ngebantu algoritma YouTube nyebarin video ini ke lebih banyak orang yang mungkin lagi butuh denger ini juga. Share video ini ke teman atau keluarga lu yang lagi berjuang dengan keuangannya. Dan yang paling penting, subscribe channel ini dan nyalain loncengnya. Karena di video gua selanjutnya, gua bakal kasih tahu cara membuat penghasilan lu bisa melejit 10 kali lipat. Bukan dengan motivasi kosong, tapi strategi nyata yang bisa lo terapin bahkan kalau sekarang gaji lo masih pas-pasan. Channel ini didedikasikan buat nemenin lo di setiap langkah perjalanan dari survival mode ke financial freedom. Gua nggak akan ninggalin lo di tengah jalan. Ingat, kebebasan finansial bukan soal punya banyak uang, tapi soal punya banyak pilihan dalam hidup. Pilihan untuk bilang tidak pada pekerjaan yang lo benci dan bilang ya pada hidup yang benar-benar lo inginkan.